sudah yakin dan positif. Sebenarnya kita tidak perlu menunggu yakin dan positif ya sahabat-sahabat. Cara saya ini bisa aja walaupun Anda tidak merasakan sesuatu yang negatif, Anda gunakan cara ini sebagai doa untuk benteng ya, untuk benteng terhadap hal kejahatan bisa Anda gunakan. Karena ini adalah doa ya sahabat-sahabat, doa tapi melalui media atau melalui perantara atau melalui jembatan. Kita bertawasul kita bisa kepada orang-orang saleh, kita bisa kepada orang wali, orang alim, ataupun junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sahabat-sahabat, dan tentunya kita untuk menemui mereka, untuk menghadap mereka, kita juga melalui perantara ya sahabat-sahabat. Kita tidak bisa langsung kepada mereka, apalagi kita langsung menghadap Allah, tidak mungkin ya sahabat-sahabat. Dan kita hanya berdoa, Allah Maha mendengar, kita yakin itu. Tapi kita tetap ya perlu media dan perlu alat, perlu syariat. Tidak bisa langsung di hati seperti ini, langsung ada benar-benar jadi kun fayakun, langsung jadi, tidak bisa ya sahabat-sahabat. Kita orang biasa, bukan wali. Nah, ada beberapa media yang bisa digunakan. Salah satunya jika kita ingin menetralisir energi negatif yang ada di toko kita. Kalau sahabat punya toko dan merasa tidak enak ya di tokonya, tidak laku-laku, orang lewat selalu tidak melihat ke toko kita, dianggap tutup. Kalau orang masuk tapi sebentarnya mau lari, lalu tidak mau berlama-lama di tempat kita, atau berkunjung ke rumah kita ya sebentar aja lari juga ya. Nanti atau kita berada di rumah, tidak betah di rumah, yang pengen keluar rumah terus ya. Nah itu berarti ada sesuatu ya, tanda-tanda saja, indikasi, indikator ya. Bertanda ada sesuatu yang aneh. Walaupun kita tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetap saja ini bisa dilakukan ya, doa yang bagus, yang tidak menyalahi syariat ya. Kita tidak menggunakan najis, kita tidak menggunakan jambi-jambi yang sifatnya syirik ya. Kita tidak menggunakan benda-benda yang membuat kita syirik di sini. Jadi bisa digunakan ini ya, tidak bertentangan dengan agama. Sahabat-sahabat, ada unsur alam ya, ada unsur alam yang kita gunakan di sini, unsur alam dan alami. Karena setiap unsur di alam ini mempunyai energinya masing-masing, baik itu energi negatif dan energi positif. Baik untuk tumbuhan-tumbuhan apapun ya yang beraneka ragam, itu ada yang jenis auranya negatif, ada yang jenis auranya positif. Mereka tidak bisa bersatu. Yang positif dengan yang negatif mesti akan berjauhan. Salah satu kalau berdekatan pasti akan mati. Ya, sahabat-sahabat. Nah, misalnya ada benda-bendanya kita seperti itu juga ya. Ada yang positif dan ada yang negatif. Makhluk hidup tuh makhluk ya, baik itu binatang, ikan, itu ada yang positif, ada yang negatif. Semua diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berpasang-pasangan ya, ada langit pasti ada bumi, ada siang pasti ada malam. Tumbuhan ada laki, ada perempuan, ada yang jahat dan ada yang baik. Manusia ada yang jahat dan ada yang baik, ada laki-laki dan perempuan. Selama diciptakan berpasangan, maka tinggal kitalah yang menentukan kita maunya kemana, kita maunya disentuh oleh yang mana. Dan untuk memilih itu kita perlu isyarat, kita perlu ikhtiar, kita perlu tanda, kita perlu jembatan, kita perlu media untuk menentukan kita maunya kemana. Nah, benda itu adalah yang pertama air dan garam. Ya, unsur utama di bumi ini adalah air. Dan kalau menurut pembelajaran IPA ya, lautan lebih luas daripada daratan, maka unsur garam dan air itu lebih berkuasa di bumi kita ini. Nah, maka kita akan menggunakan media garam dan air cairan untuk menetralisir lingkungan kita. Yang pertama, sahabat-sahabat, sediakan segelas. Kemudian sediakan garam ya, garam misalnya garam ya.
garam, masukkan garam dulu ya sahabat-sahabat. Garam masukkan ke air. Ini sahabat-sahabat ya, kalau ada perbedaan dengan cara yang lain, kalau sahabat-sahabat punya cara juga, kalau ada perbedaan mohon maaf. Mungkin kalau berbeda berarti kita berbeda gurunya ya sahabat-sahabat. Saya juga guru ya yang ngajarin, guru saja yang ngajarin. Kalau kita berbeda berarti kita beda gurunya ya, tidak apa-apa. Kalau kita sama syukur alhamdulillah. Pokoknya ya ambil yang baiknya dan yang negatifnya dibuang aja ya. Nah jadi garam dulu ya, habis garam lalu kita kasihkan air sedikit secukupnya ya, secukupnya aja. Lalu kita kasih air cuka. Kalau berasi antara 3 cairan ini garam ya, ada air cuka, air sedikit, kemudian kita ada air kita apa, coba kita akan cukupi syaratnya 3 itu. Sebenarnya garam dan cuka langsung juga tidak apa-apa ya. Garam kita kasih, air sedikit kita kasih cuka. Cuka untuk makan itu biasanya kan ini yang betul. Nah segini ya, garamnya akan setelah kita air cuka, garamnya akan tenggelam sedikit. Ada sekitar 1 cm ya cairannya, dan garamnya ada di bawah sini, tertumpuk di bawah air, dan cukanya di sini setelah kita tumpahkan. Nah setelah itu sebenarnya ini sudah mempunyai ya energi positif ya, tanpa dibacakan apa-apapun. Kalau ini sudah ditaruh di 4 pojok tempat usaha atau tempat tinggal Anda dan diamkan selama 4 hari atau setidaknya 48 jam ya kalau bisa. Dan nanti itu akan menyedot energi negatif ya. Seharusnya air itu, kalau air, garam, kemudian cuka itu seharusnya akan jernih ya, akan jernih. Nanti kalau Anda melihat buram airnya, itu karena dia menyedot energi-energi negatif. Dan airnya juga bisa berkurang kalau sudah 48 jam. Seharusnya tidak berkurang, karena air garam itu tidak berkurang ya. Air garam itu kan lebih abadi dari air, dan dia tidak bisa, penguapannya agak lambat. Cuka juga penguapannya agak lambat. Nah berkurang atau warnanya akan berubah. Sudah bisa ya. Tapi kita akan memperkuat dengan doa. Yang pertama kita bacakan basmalah 3 kali. Kalau bisa kita bacakannya dengan tahan nafas, sahabat-sahabatnya, kita bacakan dengan tahan nafas 3 kali. Kita hembuskan dengan air garam tadi. Kemudian setelah basmalah kita baca istighfar 3 kali dengan tahan nafas ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Kemudian bacakan lagi salawat ya, salawat 3 kali dengan tahan nafas juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah, kita bertawassul dengan Muhammad. Kemudian dengan kitab sucinya Al-Quran kita baca Fatihah 4. Cukup itu aja yang pendek-pendek, tidak usah. Kalau bisa ya kayak apa namanya ya, kursi ya juga bagus, tambah bagus, dan pendek-pendek aja ya. Sebenarnya sampai salawat itu sudah bagus, tapi kita tambah lagi kalau bisa dengan Fatihah 4 tadi. Bacakan jadi surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq ya, surah Al-Falaq, kemudian surah Al-Ikhlas. Urutannya ya, kalau berurutan seperti itu ya sahabat, kalau berurutan kemudian ditutup dengan surah An-Nas. Kalau tidak berurutan juga tidak apa-apa sahabat-sahabat. Cuma lebih bagusnya berurutan mulai dari Fatihah, karena itu ibunya Al-Quran adalah Fatihah ya. Kemudian ditutup dengan ayat pendek penghujung dari Al-Quran itu, yaitu surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, dan surah An-Nas. Itu penghujung Al-Quran. Jadi awal sampai akhir Al-Quran itu dibacakan di media kita tadi. Kemudian medianya tadi kita letakkan aja di pojok mana kita mau, atau kita bikin 4, pojok sana 1, kalau luas ya bikin 1, itu 1 udah. Kalau tempat kita sempit ya cukup 1 aja, kita tempatkan di pojok mana kita mau. Ya sahabat-sahabat, oke.
Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membantu sahabat-sahabat. Yang penting dengan doa dan keyakinan. Kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin melalui perantara kita Rasulullah SAW, dan melalui perantara kitab sucinya, melalui perantara benda-benda yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pergunakan, termasuk air dan garam tadi. Jadi kita tidak menuhankan, jangan sekali-kali sama saya menggunakan menggunakan misalnya tadi garam ya. Nanti syirik, katanya syirik ya. Enggak ya sahabat-sahabat. Kita perlu media, kita bukan wali, kita bukan nabi ya. Kita perlu media. Apalagi yang pakai keris dan lain-lain. Saya tidak pernah mengatakan mereka yang menggunakan keris itu, mereka yang memelihara keris itu syirik, ya tidak juga. Walaupun itu kepercayaan animisme ya. Tapi sebagai orang Islam kita tetap mempercayai bahwa itu adalah sebuah budaya.